Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pandan Suri tidak menyangka sosok yang mengaku sebagai Raja Rencong dari Utara ternyata menyeramkan. Benarkah itu Raja Rencong? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Ketika sampai di bagian pekuburan yang membukit, Wiro melihat sosok tubuh iblis sesat jalan hidup di kejauhan seperti tengah menghimpit seseorang di bawahnya. Rencana terkutuk, teriak Pendekar 212. Seperti terbang, tubuhnya melesat ke arah dua kubur yang masih merah, di samping mana Pandan Suri siap dirusak kehormatannya. Iblis sesat jalan hidup bukan tidak tahu kalau ada orang yang datang. Masih dalam keadaan terbaring di atas tubuh Pandan Suri, dia lepaskan pukulan kuku api. Secepat kilat, Wiro balas menghantam dengan pukulan matahari. Nyanyuk amber yang ada dalam dukungannya tiba-tiba melesat ke udara, lalu jatuh di tanah berguling-guling sampai akhirnya berhenti dan tertahan oleh sebuah batu nisan. Dari jeritan muridnya, ia tahu persis di mana Pandan Suri berada. Maka tubuhnya pun digulingkan ke tempat gadis itu terbaring. Iblis sesat jalan hidup kembali lepaskan pukulan ilmu kuku api. Kali ini ke arah Nyanyuk Amber. Tapi lagi-lagi, Wiro menghantam dengan pukulan sinar matahari. Malah tangan kirinya sekaligus lancarkan pukulan yang dipelajarinya dari tua gila, yakni pukulan Dewa Topan menggusur gunung. Tubuh iblis sesat jalan hidup terpental. Tapi setelah bergulingan beberapa kali, dia cepat berdiri dan kini menyerbu Pendekar 212 dengan pukulan sakti bernama Topan Pemutus Urat. Hebatnya bukan alang kepalang. Selain mengeluarkan suara yang menggemuruh, sekali tubuhnya tersambar angin pukulan sakti ini, maka kontan urat-urat yang ada di bagian tubuh itu hancur berputusan. Pukulan Topan Pemutus Urat, seru Nyanyuk Amber ketika dia mengenali suara angin pukulan yang dilepaskan iblis sesat jalan hidup. Keparat itu rupanya memang benar-benar si Hangkumbara laknat. Aneh luar biasa, bagaimana sudah mampus dia bisa hidup lagi. Nyanyuk Amber terus menggulingkan tubuhnya hingga akhirnya berhenti ketika menumbuk tubuh Pandan Suri. Di bagian lain, Pendekar 212 Wiro Sableng merasakan tubuhnya seperti dicengkram oleh belasan tangan yang tak kelihatan. Sadar akan bahaya kehebatan kesaktian lawan, murid Sito Gendeng ini keluarkan bentakan keras, hantamkan kapak naga geni 212 ke depan. Sedang tangan kiri lepaskan pukulan dinding angin berhembus tindih menindih. Tapi sungguh di luar dugaan sang pendekar, angin sakti pukulan lawan masih terus melabraknya. Untuk selamatkan diri, mau tak mau Wiro terpaksa melompat ke udara. Tapi saat itu terdengar teriakan Nyanyuk Amber. Jatuhkan dirimu ke tanah. Rupanya orang tua itu tahu cara bagaimana menghadapi serangan Topan Pemutus Urat. Maka secepat kilat, Wiro Sableng jatuhkan diri menelungkup sama rata ke tanah. Angin maut lewat di atas punggungnya, bersiul sejuk seperti hembusan angin gunung. Gila, utuk Wiro dan melompat berdiri. Begitu berdiri, dia segera lindungi diri dengan hantamkan pukulan sinar matahari ke arah lawan.
Sadar kalau sebelumnya pukulan itu tidak mampu menciderai manusia iblis itu, maka Wiro susul dengan membabatkan kapak naga geni 212. Tebasannya sengaja diarahkan ke batang leher iblis sesat jalan hidup. Mata kapak telak-telak menghajar batang leher iblis sesat jalan hidup, membuat tubuhnya terbanting jungkir balik. Tapi di lain saat, dia kembali berdiri sambil keluarkan suara tertawa mengekeh. Murid Shinto Gendang dari gunung gede ini jadi keluarkan keringat dingin. Kalau iblis ini memang tidak bisa dibunuh, berarti nyawaku kali ini tak akan ketolongan. Pasti juga orang tua dan gadis itu akan dibunuhnya. Akan nyanyuk Amber, begitu tubuhnya membalik. Muridku, kau tak apa-apa. Kau mana bisa melihat, guru? Saut Pandansuri yang masih terbungkus hawa marah terhadap iblis sesat jalan hidup. Makhluk iblis itu hendak memperkosaku. Seluruh pakaianku habis dirobeknya. Untung mataku buta. Kalau tidak, tentu aku menyaksikan pemandangan yang... dalam keadaan seperti ini, kau masih bisa bergurau. Guru, kau... Keterlaluan. Potong Pandansuri dengan suara keras tapi seperti hendak menangis. Sudah, jangan marah padaku. Bahaya belum lewat. Lekas kau tutupi tubuhmu dengan jubah biruku ini, kata nyanyuk Amber pula. Lalu jubahnya tampak menggembung. Secara aneh, pakainya sangat besar dan berwarna biru itu bergerak naik ke atas, melewati perut, dada, dan akhirnya lolos dari kepalanya. Jubah itu kemudian jatuh menutupi tubuh Pandansuri yang nyaris telanjang. Si orang tua sendiri kini hanya menggunakan cana kolor dekil. Guru, aku harus menuntut balas kematian ayah dan ibuku. Mereka dibunuh oleh iblis sesat jalan hidup. Aku sudah bersumpah untuk membunuhnya. Bisakah kau tolong melepaskan totokan di tubuhku? Rupanya kau kena ditotok oleh iblis itu. Pantas tadi ku dengar hanya suaramu saja yang menjerit-jerit. Lekas katakan, bagian mana tubuhmu yang ditotok? Dada, menerangkan Pandansuri. Nyanyuk Amber hantamkan kepalanya ke dada gadis itu hingga Pandansuri terpekik kesakitan. Tapi justru tumbukan kepala pada bagian dadanya itu membuat totokannya punah. Begitu terlepas dari totokan, gadis ini melompat tegak dengan tubuh berselimutkan jubah biru Nyanyuk Amber yang menjelat-jelat sampai ke tanah pekuburan. Iblis laknat, kau harus mampus di tanganku, teriak Pandansuri. Saya bergerak mendekati iblis sesat jalan hidup yang saat itu siap menerjang pendekar 212 Wiro Sableng yang berada dalam keadaan terdesak. Iblis sesat jalan hidup berpaling dan terkejut. Bukan ancaman maut yang diteriakkan Pandansuri yang membuatnya terkejut, tapi jubah biru milik Nyanyuk Amber yang menyelubungi tubuh si gadis membuatnya jadi kecut. Gadis pengkhianat, ayah angkat, pergi kau. Jauh dari sini, kalau tidak ingin ku habisi detik ini juga. Sebagai jawaban, Pandansuri jentikan 5 jari tangan kanannya. Tak, 5 larik sinar merah, ilmu kuku api menyambar ganas ke arah iblis sesat jalan hidup. Terdengar suara beletupan ketika 5 larik sinar merah itu menghantam tubuhnya dengan tepat. Tapi tak sedikit cedera pun yang kelihatan. Bahkan selendang hitam yang sampai saat itu masih tersandang di bawah kanannya tidak rusak sedikit pun. Pergi! Teriak iblis sesat jalan hidup ketika Pandansuri semakin mendekat. Satu-satunya daun telinga yang dimiliki Nyanyuk Amber tampak bergerak-gerak. Orang tua ini memutar otak. Aneh, katanya dalam hati. Suara iblis itu seperti menunjukkan rasa takut. Apa yang ditakutinya terhadap muridku ya? Bukankah mudah saja dia membunuh sementara aku tak berdaya menolong? Pergi! Iblis sesat jalan hidup berteriak lagi. Pandansuri semakin dekat. Takut jubah biru itu mengenai tubuhnya. Iblis sesat jalan hidup segera lepaskan pukulan topan pemutus surat. Ya! Namun gebukan kapak maut naga geni 212 yang menghantam perutnya meskipun tidak dapat melukai kulitnya membuat tubuhnya terpental dan jatuh duduk di atas sebuah kuburan tua. Sementara itu, Pandansuri yang penuh dengan dendam, membara, serta penasaran melihat ilmu kuku apinya tidak mempan terhadap iblis sesat jalan hidup, tiba-tiba ingat
pada ilmu pukulan sakti bernama Surya Biru, yang selama ini 1 tahun belakangan ini dipelajarinya dari Nyanyuk Amber. Akankah Pandan Suri melepaskan pukulan Surya Biru? Sementara itu, Pandan Suri yang penuh dengan dendam membara serta penasaran melihat ilmu kuku apinya tidak mempan terhadap iblis sesat jalan hidup, tiba-tiba ingat pada ilmu pukulan sakti bernama Surya Biru yang selama 1 tahun belakangan ini dipelajarinya dari Nyanyuk Amber. Memikir bahwa inilah kesempatan untuk mempergunakan dan menjajal kehebatan ilmu tersebut dengan pengerahan tenaga dalam sepenuhnya dari jarak 6 langkah, Pandan Suri bersiap untuk menghantam. Tapi baru saja dia hendak mengangkat tangan kanan, di depannya iblis sesat jalan hidup telah melompat tegak. Saya kirimkan pukulan topan pemutus urat. Debu pasir dan tanah kuburan berterbangan ke udara. Sebagai bekas anak angkat dan murid Raja Rencong alias iblis sesat jalan hidup, Pandan Suri tentu saja mengetahui bagaimana kehebatan dan keganasan ilmu pukulan sakti itu. Namun, dia pun mengetahui pula bagaimana cara menyelamatkan diri. Maka cepat-cepat, gadis ini jatuhkan diri sama rata dengan tanah. Angin pukulan maut lewat di atas tubuhnya. Barat! Teriak iblis sesat jalan hidup. Ingin dia melompat dan mencekik batang leher gadis itu, menghancurkan tulang belulang di sekujur tubuhnya. Tapi jubah warna biru membuatnya takut, tak berani mendekat, apalagi sampai menyentuh jubah tersebut. Warna biru adalah pantang yang berarti maut baginya. Saat itu matahari sudah tenggelam. Keadaan di pekuburan itu mulai gelap. Iblis sesat jalan hidup keluarkan suara menggembor. Kalau kuserang terus-menerus, masakan 2 bangsat ini tak akan mampu kubereskan. Begitu dia membatin. Yang dimaksudkannya dengan 2 bangsat adalah Pandan Suri dan Wiro Sableng. Nyanyuk Amber, orang tua yang tak berdaya karena cacat tubuhnya itu, tidak dipandang sebelah mata oleh sang iblis. Maka kembali dia lepaskan pukulan topan pemutus urat ke arah Wiro, sedang ilmu kuku api kejurusan Pandan Suri. Namun dengan kapak naga geni 212 di tangan Wiro, Wiro mampu menangkis sambil jatuhkan diri ke tanah. Sedang Pandan Suri melihat gerakan lawan lebih cepat melompat jauh berkelit. Ya! Selagi iblis sesat jalan hidup geram dan gemas, dari samping Wiro lepaskan pukulan sakti dengan tangan kirinya, yakni pukulan topan melanda samudra. Ya! Ketika iblis sesat jalan hidup jatuh dan terguling kena hantaman pukulan itu, Wiro susul dengan pukulan sakti lainnya yang selama ini jarang dikeluarkannya, yaitu pukulan angin es. Kapak diselipkan di pinggang, 2 tangan diangkat ke atas dengan telapak tangan terkembang ke arah iblis sesat jalan hidup. Dalam waktu singkat, mendadak saja udara di tempat itu menjadi dingin sekali seperti dibungkus es. Nyanyuk Amber merasakan tubuhnya bergetar kedinginan. Apalagi saat itu dia hanya mengenakan celana kolor karena jubah birunya dipakai Pandan Suri untuk menutupi tubuhnya. Si gadis sendiri merasakan tubuhnya menggigil dan gigi-giginya bergemeletukan. Makin lama udara makin dingin. Apa yang terjadi di sini? Mengapa tubuhku seperti beku? Seru Nyanyuk Amber. Orang ini kerahkan tenaga dalamnya untuk melawan hawa dingin luar biasa itu. Tapi sia-sia, Pandan Suri tersungkur ke tanah setelah kedua lututnya tertekuk tak sanggup lagi berdiri menahan dingin. Akan halnya iblis sesat jalan hidup, makhluk yang sebenarnya sudah mati ini sama sekali tidak terpengaruh oleh ilmu kesaktian yang dikeluarkan pendekar 212 Wiro Sableng. Barat, kau boleh keluarkan segudang ilmumu, tak satu pun yang bisa mencelakai, apalagi membunuh
iblis sesat jalan hidup. Habis berkata begitu, iblis sesat jalan hidup menghantam dengan ilmu kuku api. Karena kali ini dia kerahkan seluruh tenaga dalamnya yang ada, maka 5 ladik sinar merah yang berkiblat panasnya bukan alang kepalang. Udara dingin serta merta Puna dan murid Sinto Gendang terpaksa jungkir balik, selamatkan diri dari serangan lawan sambil memaki tegang. Edan! Segitu merasa hawa dingin lenyap, dengan tiba-tiba Pandan Suri cepat berdiri. Tepat pada saat iblis sesat jalan hidup berpaling ke arahnya dan kembali menghantam dengan pukulan topan pemutus urat. Namun sekali ini sang darah bergerak lebih cepat. Pukulan sakti Surya Biru yang dipelajari dari Nyanyuk Amber yang sejak tadi ingin dikeluarkannya kini begitu melihat kesempatan serta merta dipukulkan ke arah iblis sesat jalan hidup. Di ujung jari-jari Pandan Suri menderu sebentuk sinar biru. Bergulung-gulung seperti mata kikir membuntal cepat ke arah sasaran. Iblis sesat jalan hidup berseru tegang melihat sinar biru yang datang menyambar. Sesaat dia tertegun bingung dan kecut, tak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk menangkis pukulan sakti lawan, ia khawatir kipratan atau taburan sinar biru masih sempat menyambar tubuhnya. Mau tak mau, dia terpaksa melompat ke samping untuk selamatkan diri. Celakanya, dari samping pendekar 212 Wiro Sableng kembali menghantam dengan pukulan sinar matahari. Akibatnya, tubuh iblis sesat jalan hidup yang barusan lepas dari hantaman gulungan sinar biru kini kembali terdorong dan langsung menabrak sinar biru pukulan sakti Pandan Suri. Terjadilah satu hal yang menggigitkan. Iblis sesat jalan hidup terdengar menjerit seperti lolongan angin. Tubuhnya mengeluarkan suara seperti besi panas membara yang dicelupkan ke dalam air. Sekujur kulit dan daging tubuhnya meleleh seperti dikelupas. Bau busuk sengit memenuhi udara. Tubuh yang kini hanya tinggal tulang belulang itu tak beda seperti jerangkong, terkulai lalu jatuh roboh ke tanah pekuburan. Lapat-lapat kejauhan kembali terdengar suara seperti anjing melolong. Wiro rasakan bulu kuduknya berdiri, sedang Pandan Suri gemetar ngeri. Apa yang terjadi? Terdengar Nyanyuk Amber bertanya. Pandan Suri tak kuasa menjawab. Dirinya masih dicengkram rasa ngeri. Wiro akhirnya membuka mulut. Muridmu berhasil membunuh makhluk terkutuk itu. Betul begitu? Sungguh luar biasa, kata Nyanyuk Amber. Bagaimana kau bisa melakukannya, Pandan? Sang Dara masih belum bisa membuka mulut. Kembali Wiro yang menjawab. Tubuh manusia iblis itu seperti lilin meleleh ketika muridmu menghantamnya dengan pukulan sakti yang memancarkan gulungan sinar biru. Pukulan Surya Biru, seru si orang tua. Jadi itulah yang membunuhnya. Tuhan Maha Kuasa, kini aku ingat iblis sesat jalan hidup berpantang dengan segala sesuatu berwarna biru. Wiro kelenyitkan kening, sedang Pandan Suri berpaling memperhatikan wajah orang tua itu dalam gelap. Kini aku tahu mengapa dia tadi seperti ketakutan ketika muridku mendekatinya. Bukankah kau mengenakan jubah berwarna biru? Sulit ku percaya, kata Wiro saya garuk-garuk kepala. Jika kalian tidak percaya, coba tempelkan ujung jubahku pada sisa-sisa bangkai iblis itu, berkata Nyanyuk Amber. Pandan Suri melangkah mendekati sosok jerangkong yang terhampar di tanah. Salah satu bagian ujung jubah yang menjala-jala diangkatnya, lalu dilepaskannya tepat di atas batok kepala atau tengkorak jerangkong. Sang Dara terloncat kaget dan cepat mundur. Nyanyuk Amber tertawa. Seperti tadi, pertama kali ketika sinar biru pukulan sakti yang dilepaskan Pandan Suri, terdengar suara laksana besi panas dicelup ke dalam air. Sewaktu jubah biru menempel dengan tulang tengkorak. Tengkorak itu sendiri kini tampak remuk seperti tertimpa batu besar dan berat. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Satu lagi kejahatan punah dari muka bumi ini, berkata Nyanyuk Amber. Lalu seperti menggerutu orang tua ini bersuruh. Apakah kalian akan membiarkan aku setengah telanjang seperti ini?
kami akan membawa ke pasir putih, Guru, jawab Pandansuri. Lalu dia berpaling pada Wiro. Sesaat darah ini menatap wajah pemuda yang selama ini selalu dikenangnya. Ketika sang pendekar balas menatap, wajah Pandansuri langsung berubah merah. Cepat-cepat dia berkata, "Sahabat, tugasmu mendukung guruku sampai ke rumah." Aku selalu kebagian pekerjaan tidak enak. Tapi tak apalah, aku lebih suka mendukung tubuh gurumu daripada disuruh memakai jubah birunya yang butut dan sedap baunya itu. Jangan menghina jubahku. Ingat, kau pernah kususupkan dalam jubah itu ketika Raja Rencong mencarimu, serunya Nyok Ambar. Wiro menyeringai. Hehehe. Tapi dia terus saja menggoda Pandansuri. "Kau tahu," katanya pada gadis itu, "kalau aku tidak salah hitung, paling tidak jubah itu tak pernah dicuci selama 10 tahun. Dan itu yang kau pakai sekarang." "Apakah tubuhmu tidak merasa gatal?" "Ih, kau keterlaluan menghina guru dan menggoda orang," kata Pandansuri. Lalu gadis ini balikkan diri dan tinggalkan tempat itu. Wiro tak bisa berbuat lain daripada mendukung Nyanyuk Ambar di punggungnya dan mengejar Pandansuri yang berlari menuju kampung Pasir Putih. Selesai. Terima kasih telah menonton video Wiro Sableng dengan judul Dosa-Dosa Tak Berampun. Nantikan episode Wiro Sableng selanjutnya dengan judul Pangeran Matahari dari Puncak Merapi. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.